Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Raditya Permana. Di video kali ini saya akan menjelaskan simulasi jaringan FTTH atau GPON di OptiSystem. Sebelum masuk ke topologi, kenalan dulu sama toolsnya. OptiSystem adalah software simulasi buatan OptiWave yang dipakai untuk merancang, menguji, dan menganalisis sistem komunikasi optik, mulai dari jaringan point-to-point sederhana sampai jaringan akses seperti FTTH atau GPON yang kompleks. Kelebihan utamanya, kita bisa menyusun sistem lewat diagram block, drag, and drop. Tinggal ambil komponen dari komponen library seperti transmitter, fiber, splitter, receiver, dan lain-lain. Sambungkan, atur parameternya, lalu jalankan simulasi. Hasilnya bisa langsung dilihat lewat alat ukur virtual seperti optical power meter, optical spectrum analyzer, sampai Burn analyzer. Persis seperti alat ukur di dunia nyata, tapi semuanya berjalan berbasis perhitungan matematis dan model fisik di balik layar. Karena itu, OptiSystem sering dipakai untuk keperluan riset, perancangan link budget, dan lain-lain, termasuk simulasi FTTH atau GPON yang akan kita bahas hari ini. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas simulasi jaringan FTTH berbasis GPON di software OptiSystem. Topologi kita terdiri dari 5 blok utama, yaitu ONT, ODP, ODC, STM, dan OLT. Lengkap dengan optical power meter di setiap titik ukur dan Burn analyzer di sisi penerima. Kita akan bahas 3 hal. Pertama, semua komponen yang dipakai dan ada di folder mana di komponen library. Kedua, parameter setting setiap komponen. Ketiga, cara mengatur power budget supaya semua optical power meter menunjukkan hasil di rentang minus 16 dBm sampai minus 24 dBm. Dan kenapa rentang itu yang jadi acuan. Biar tidak berulang-ulang, kita kelompokkan berdasarkan jenis komponen saja. Karena banyak yang sejenis dan sumbernya sama. Yang pertama, ada konektor. Yaitu di sini ada konektor adapter 1 sampai konektor yang berada di OLT. Cara mencari konektor-konektor ini yaitu kalian bisa ke komponen library. Nah, di sini kalian pilih yang default. Lalu klik yang passive library. Klik optical. Klik connectors. Nah, di sini kalian bisa pilih yang konektor, yaitu yang ini. Yang kedua ada splice, yaitu di sini ada splice 1 sampai splice 8. Cara mencari splice ini, kalian bisa ke komponen library lagi, lalu pilih yang default lagi. Nah, kalian klik passive library, klik optical, klik attenuators. Nah, di sini kalian pilih yang optical attenuator, yaitu yang ini. Yang ketiga ada fiber optic atau FO, yaitu di sini ada FO1
sampai FO5. Cara mencari FO ini yaitu kalian ke komponen library lagi, pilih yang default lagi. Nah, setelah itu kalian klik yang optical fibers library. Nah, di sini kalian bisa pilih yang optical fiber, yaitu yang ini. Yang keempat ada optical power meter. Di sini ada optical power meter sampai optical power meter 4. Cara mencarinya yaitu kalian ke komponen library lagi, pilih yang default lagi. Nah, di sini kalian klik yang visualizer library, klik optical. Nah, di sini kalian pilih yang optical power meter, yaitu yang ini. Yang kelima ada optical transmitter. Di sini ada optical transmitter. Nah, cara mencarinya kalian ke komponen library lagi, pilih yang default, lalu klik yang transmitters library, klik optical transmitters. Nah, di sini kalian pilih yang optical transmitter, yaitu yang ini. Yang keenam ada optical receiver. Di sini ada optical receiver. Cara mencarinya yaitu kalian pergi lagi ke komponen library, pilih yang default, lalu klik yang receivers library, klik yang optical receivers. Nah, di sini kalian pilih yang optical receiver, yaitu yang ini. Dan yang terakhir ada burn analyzer. Di sini ada burn analyzer. Cara mencarinya yaitu kalian pergi lagi ke komponen library, pilih yang default, klik visualizer library, klik electrical. Nah, di sini kalian pilih yang burn analyzer, yaitu yang ini. Untuk settingan semua komponen agar optical power meter bisa mencapai minus 16 sampai minus 24 dBm, kalian bisa pakai settingan dari saya ini sebagai referensi. Tapi perlu diingat, ini bukan satu-satunya kombinasi yang bisa menghasilkan angka segitu. Selama total rugi di sepanjang jalur sesuai dengan target, kalian bisa saja pakai attenuation konektor, splice panjang fiber, atau rasio splitter yang berbeda dari punya saya. Hasilnya tetap bisa masuk di rentang minus 16 sampai minus 24 dBm. Yang penting paham dulu rumus power budgetnya. Kalau di simulasi kalian hasilnya masih selisih 2 dB dari target, biasanya penyebabnya salah satu dari ini. Yang pertama, OptiSystem menghitung insertion loss konektor 2 arah, atau loss dihitung di kedua ujung sambungan. Jadi total loss real bisa lebih besar dari perhitungan manual di atas. Yang kedua, ada rugi konektor internal OLT yang kadang tidak ikut dihitung manual, seperti splice atau konektor tersembunyi dalam blok. Yang ketiga, power meter membaca dalam skala logaritmik kumulatif. Jadi pembulatan tiap komponen kecil bisa terakumulasi. Solusinya adalah jangan hitung manual saja. Jalankan simulasi lalu cocokkan hasil OPM di setiap titik satu persatu. Mulai dari OPM 1 di ONT
sampai OPM 4 di FTM. Begitu ketemu titik yang selisihnya besar, itu adalah lokasi rugi tersembunyi yang perlu dikoreksi di attenuation splice atau konektor terdekat. Gimana sih cara setting komponen-komponennya? Caranya yaitu kalian tinggal pilih komponen mana yang ingin kalian setting. Contohnya di sini saya ingin setting konektor. Lebih tepatnya konektor adapter 4 yang berada di ODC ini ya teman-teman. Nah, di sini ada icon konektornya, kalian tinggal double klik saja. Nah, di sini kalian di konektor ini kalian bisa mengatur atau setting insertion loss-nya teman-teman menjadi berapa dB. Nah, contohnya di sini saya ingin menjadi 0,5 dB. Nah, sudah teman-teman, kita klik OK saja. Nah, otomatis di sini insertion loss-nya adalah 0,5 dB teman-teman. Selain konektor, saya juga ingin setting splice. Kalian bisa pilih saja splice mana yang ingin kalian setting. Contohnya di sini saya ingin setting yang splice 8 ini yang berada di FTM. Kalian klik saja icon splice-nya ini. Nah, di sini kalian bisa setting attenuation-nya ini berapa dB ya teman-teman di splice ini. Jadi saya ingin setting adalah 1 dB. Nah, jika sudah kalian atur angkanya, kalian tinggal klik OK. Nah, di sini otomatis attenuation-nya adalah 1 dB ya teman-teman. Nah, selain itu saya juga ingin setting fiber optik ya teman-teman. Contohnya di sini saya ingin setting fiber optik yang FO1 ini yang berada di bawah ONT. Kalian double klik saja ikonnya. Nah, di sini terdapat banyak ini ya teman-teman, name-nya untuk kalian setting. Contohnya di sini saya ingin length-nya menjadi 0,982 km atau km. Attenuation-nya saya ingin 0,2 dB per kilometer atau km. Nah, di sini sebenarnya banyak tampilan menu-menu ya teman-teman. Ada display, MD, dan lain-lain. Tetapi saya memilih untuk tidak mengatur main menu yang lain ya teman-teman, menu-menu yang lain. Jadi saya hanya setting di menu main ini ya teman-teman, yang di fiber optik atau FO. Dan jika sudah kalian setting angka-angkanya, kalian tinggal klik OK. Nah, otomatis di sini length-nya atau jaraknya menjadi 0,982 km ya teman-teman, dan attenuation-nya menjadi 0,2 dB per km. Nah, setelah kalian setting, kalian jangan lupa untuk cek optical power meter-nya. Caranya kalian tinggal cek optical power meter mana yang ingin kalian cek. Contohnya di sini saya ingin cek yang optical power meter 4. Nah, kalian tinggal double klik saja optical power meter 4. Nah, di sini tidak masuk akal ya teman-teman jika hasilnya masih 0 watt dan juga minus 100 dBm ya teman-teman. Nah, gimana sih cara memperbaiki ini hasilnya? Caranya yaitu kalian klik X tadi, kalian klik X.
Lalu setelah itu kalian pergi ke sini. Nah, di sini ada tombol play atau calculate ya teman-teman. Nah, kalian tinggal klik saja tombolnya. Nah, di sini kalian klik lagi yang tombol play ini yang berbentuk segitiga. Kalian klik saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai teman-teman. Jika sudah, kalian klik X. Nah, kita cek lagi optical parameter 4. Nah, di sini sudah sesuai teman-teman dengan rentang target yang kita bahas tadi. Karena di sini hasilnya minus 23,992 dBm. Sedangkan rentang target yang kita bahas tadi adalah minus 16 sampai minus 24 dBm. Jadi ini masih sesuai teman-teman, tidak lebih dari minus 24 dBm dan tidak kurang dari minus 16 dBm. Baiklah teman-teman, karena rentang target di optical parameter yang kita bahas tadi adalah minus 16 sampai minus 24 dBm. Jadi ayo kita cek apakah masing-masing dari optical parameter yang ada di sini sudah sesuai dengan rentang target. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu yang di optical parameter. Caranya double klik optical parameter. Nah, di sini hasilnya adalah minus 17,702 dBm ya teman-teman. Jadi ini sudah sesuai. Lalu kita cek yang di optical parameter 1. Double klik. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai teman-teman, karena di sini hasilnya minus 18,202 dBm. Selanjutnya kita cek yang di optical parameter 2. Double klik. Nah, di sini sudah sesuai juga teman-teman, karena hasilnya minus 18,999 dBm ya teman-teman. Setelah itu kita cek yang di optical parameter 3. Double klik lagi. Nah, di sini hasilnya juga sudah sesuai teman-teman, karena di sini hasilnya adalah minus 20,419 dBm. Terakhir kita cek yang di optical parameter 4. Double klik. Nah, di sini hasilnya juga sudah sesuai teman-teman, karena tidak lebih dan tidak kurang juga. Di sini hasilnya adalah minus 23,992 dBm. Oke, jadi masing-masing dari optical parameter ini sudah sesuai dengan rentang target yang kita bahas tadi, yaitu minus 16 sampai minus 24 dBm. Ini bukan angka sembarangan. Ini berkaitan langsung dengan Dynamic Range Receiver GPON. Setiap optical receiver punya dua batas, yaitu sensitivity atau batas bawah dan overload atau batas atas. Sensitivity atau batas bawah adalah daya minimum yang masih bisa dibaca modul penerima tanpa bermelonjak. Untuk GPON, kelas standar biasanya di kisaran minus 28 dBm. Overload atau batas atas adalah daya maksimum sebelum receiver mengalami saturasi atau kelebihan daya yang justru merusak kualitas sinyal atau non-linear distortion, biasanya sekitar minus 8 dBm. Kalau daya yang diterima terlalu rendah, yaitu di bawah minus 28 dBm, sinyal tenggelam dalam noise, menyebabkan bernaik banyak bit error.
Kalau daya terlalu tinggi, yaitu di atas minus 8 dBm, fotodiode di receiver bisa jenuh atau saturasi, menyebabkan sinyal malah terdistorsi meskipun daya besar. Rentang minus 16 sampai minus 24 dBm dipilih sebagai zona aman di tengah-tengah dynamic range itu. Cukup jauh dari batas sensitivity supaya ada margin kalau nanti ada penambahan rugi di lapangan. Contohnya splicing tambahan, penuaan kabel kotor di konektor. Tapi juga tidak terlalu tinggi sehingga beresiko overload. Ini praktik umum dalam desain link power budget GPON di industri. Bukan cuma soal bisa connect, tapi soal kualitas sinyal yang stabil dan punya cadangan atau margin untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya yaitu semua rugi dari konektor, splice, dan fiber itu saling akumulasi mengikuti rumus power budget, dan splitter atau splice 8 adalah titik kalibrasi utama untuk menggeser hasil akhir ke rentang minus 16 sampai minus 24 dBm. Kalau kalian masih menemukan selisih di simulasi, cek satu-satu dari OPM 1 sampai OPM 4. Jangan cuma percaya hasil akhir di OLT saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.